Wah wah wah, tiba-tiba timnas Indonesia dapat sanksi FIFA. Ini dia bukti yang diberikan FIFA untuk menghukum timnas Indonesia. Nah ini nih, meskipun dapat hukuman dari FIFA, FIFA masih beri keuntungan timnas Indonesia. Kira-kira keuntungan apa itu? Begini penjelasannya. Nah loh, meskipun dihukum FIFA, Cina dibuat gigit jari jelang laga lawan timnas Indonesia. Kira-kira ada apa ya? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timnas Indonesia resmi disanksi FIFA jelang lawan Cina dan Jepang. Kabar kurang menyenangkan kembali datang dari dunia sepak bola nasional. Federasi Sepak Bola Dunia FIFA resmi menjatuhkan sanksi kepada Timnas Indonesia usai pertandingan panas melawan Bahrain yang digelar pada 25 Maret 2025 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK, Jakarta. Meski dalam laga tersebut Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan tipis 1-0 lewat gol oleh Romanye, namun insiden di luar permainan justru menimbulkan masalah besar. Berdasarkan laporan dari akun Instagram @rasaanfootball, FIFA menjatuhkan dua jenis sanksi kepada Indonesia. Sanksi pertama adalah denda sebesar $25.000 Amerika atau setara dengan sekitar 413 juta rupiah. Sedangkan sanksi kedua adalah pengurangan kapasitas penonton sebesar 15% pada laga kandang berikutnya melawan Cina yang dijadwalkan pada 5 Juni 2025 mendatang. Sanksi ini dijatuhkan karena ulah sebagian supporter Indonesia yang kedapatan meneriakkan kata-kata bernada kebencian selama pertandingan berlangsung. Insiden tersebut terjadi pada menit ke-80 pertandingan, di mana sekitar 200 hingga 300 supporter dilaporkan melontarkan ujaran diskriminatif yang ditujukan kepada tim tamu, Bahrain. Hal ini tentu saja bertentangan dengan nilai-nilai sportivitas dan semangat fair play yang dijunjung tinggi oleh FIFA. PSSI sendiri telah mengonfirmasi bahwa mereka menerima surat resmi dari FIFA terkait insiden ini. Tak hanya berdampak secara finansial, sanksi ini juga akan berdampak pada dukungan langsung dari supporter saat laga penting melawan Cina. Kehilangan dukungan penuh dari tribun bisa menjadi kerugian besar bagi timnas Indonesia yang saat ini sedang berjuang keras untuk lolos ke babak selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Saat ini timnas Indonesia berada di posisi keempat klasemen grup C dengan perolehan 9 poin dari 8 laga. Posisi ini cukup rawan mengingat hanya tim-tim dengan peringkat terbaik yang akan melangkah ke babak selanjutnya. Pertandingan melawan Cina dan Jepang ke depan akan menjadi laga penentuan yang tak bisa dianggap remeh. Insiden ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak, terutama supporter. Dukungan yang seharusnya menjadi energi positif bagi tim justru bisa berbalik menjadi bumerang jika tidak disalurkan dengan cara yang tepat. Sepak bola adalah ajang pemersatu, bukan tempat menebar kebencian. Bagaimana menurut kamu soal sanksi dari FIFA ini? Apakah langkah ini sudah tepat atau ada hal lain yang seharusnya dilakukan? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita berdiskusi dengan bijak demi kemajuan sepak bola Indonesia. FIFA berikan keuntungan di tengah kabar timnas Indonesia dapatkan sanksi FIFA. Kabar mengejutkan datang dari Federasi Sepak Bola Dunia FIFA menyusul sanksi yang dijatuhkan kepada timnas Indonesia usai laga panas melawan Bahrain pada 25 Maret 2025 lalu di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Insiden yang terjadi pada menit ke-80 saat sekitar 200 hingga 300 supporter Indonesia meneriakkan ujaran kebencian dan slogan bernada diskriminatif membuat Indonesia dinyatakan bersalah. Imbasnya, FIFA menjatuhkan dua sanksi tegas. Pertama, PSSI dijatuhi denda sebesar $25.000 AS atau sekitar 400 juta rupiah lebih. Kedua, Indonesia diperintahkan untuk mengurangi jumlah penonton sebesar 15% pada laga kandang selanjutnya, yaitu saat melawan Cina pada 5 Juni 2025.
dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Namun di balik kabar buruk tersebut terselip satu keputusan FIFA yang mengejutkan dan justru memberikan angin segar bagi sepak bola nasional. Alih-alih membiarkan 15% kursi di tribun utara dan selatan Stadion GBK benar-benar kosong, FIFA memberikan izin khusus kuota kursi yang seharusnya dikosongkan itu dapat diisi oleh komunitas anti-diskriminasi. Keputusan ini tentu saja sangat luar biasa dan menunjukkan pendekatan edukatif FIFA terhadap insiden yang terjadi. Bukannya melulu menghukum, FIFA justru mengajak Indonesia untuk menyampaikan pesan kuat kepada dunia bahwa diskriminasi tak punya tempat di sepak bola. Komunitas yang diundang untuk menempati kursi tersebut diwajibkan membawa spanduk dan atribut bertema anti-diskriminasi sebagai bentuk kampanye bersama. PSSI sendiri sudah diminta untuk menyusun rencana tempat duduk dan menyampaikannya ke FIFA paling lambat 10 hari sebelum pertandingan. Ini menunjukkan bahwa FIFA membuka pintu untuk kolaborasi yang lebih positif, bahkan di tengah sanksi. Kabar ini tentu patut diapresiasi. Di tengah hukuman, masih ada harapan dan pesan moral yang dibangun. Timnas Indonesia pun tetap bisa berlaga di depan publik sendiri tanpa kehilangan semangat dari tribun. Lalu, bagaimana pendapatmu tentang keputusan FIFA ini? Apakah menurut kamu pendekatan ini cukup adil? Apakah mengajak komunitas anti-diskriminasi sebagai penonton bisa menjadi solusi jangka panjang untuk menjaga sportivitas supporter Indonesia? Yuk, tulis opinimu di kolom komentar dan mari kita sama-sama jadi supporter yang lebih dewasa dan bijak demi kemajuan sepak bola tanah air. Tom Haye tak sabar nikmati surga Bali. Pemain tengah andalan timnas Indonesia Tom Haye tak bisa menyembunyikan rasa antusiasnya jelang bergabung dalam pemusatan latihan dalam kurung TC yang akan digelar di Pulau Dewata, Bali. Gelandang elegan berusia 30 tahun ini menyebut bahwa lokasi TC kali ini bukan hanya menyuguhkan keindahan alam yang luar biasa, tetapi juga bisa menjadi tempat yang ideal untuk membangun chemistry dan fokus penuh menghadapi dua laga super krusial. Ya, timnas Indonesia tengah bersiap menghadapi dua pertandingan terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Mereka akan menjamu Cina pada 5 Juni 2025 di Jakarta, lalu menghadapi tantangan berat melawan Jepang di kandang lawan 5 hari berselang. Kedua laga ini adalah pintu terakhir menuju babak keempat dan hanya satu kemenangan bisa menjadi kunci emas lolos ke fase selanjutnya. Untuk memaksimalkan persiapan, PSSI memutuskan menggelar TC di Bali United Training Center dengan para pemain dijadwalkan mulai berkumpul sejak 26 Mei. Pemilihan lokasi di Bali bukan tanpa alasan. Di sela-sela padatnya jadwal kompetisi, keindahan dan suasana santai Bali diyakini mampu memberikan ketenangan dan fokus bagi para pemain. Dan Tom Haye sangat setuju dengan keputusan ini. Rasanya hampir terlalu bagus untuk menjadi kenyataan, ujar Tom dalam kanal YouTube pribadinya, The Highway. Saya sudah sering melihat Bali lewat video dan foto, dan memang tampak sangat menakjubkan. Saya belum pernah ke sana secara langsung, jadi ini akan menjadi pengalaman pertama yang saya sangat nantikan. Ia juga menekankan pentingnya waktu kebersamaan dalam membangun kekompakan tim. Dengan TC lebih panjang dibanding sebelumnya, para pemain bisa lebih mengenal satu sama lain, baik di dalam maupun luar lapangan. Hal ini penting terutama bagi pemain yang datang dari luar negeri seperti dirinya. Menariknya, Haye juga menyebut bahwa Bali bisa memberikan nuansa yang lebih santai dibanding Jakarta. Tentu saja, kami akan tetap bekerja keras dan fokus di lapangan. Tapi di luar itu, bisa sedikit lebih santai. Itu penting untuk menjaga keseimbangan mental dan fisik. Kini dengan kondisi klasemen yang begitu ketat, semua mata tertuju pada dua laga terakhir ini. Skuad Garuda hanya berselisih 1 poin dari Arab Saudi dan butuh hasil maksimal untuk melangkah lebih jauh. Bagaimana menurut kamu? Apakah pemusatan latihan di Bali bisa jadi kunci sukses timnas Indonesia lolos ke babak selanjutnya? Yuk, tuliskan pendapatmu di kolom komentar dan beri dukungan terbaik untuk skuad Garuda. Cina dibuat gigit jari jelang laga timnas Indonesia.
Persaingan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia makin panas dan penuh drama. Di tengah tekanan besar jelang 2 laga terakhir, Timnas Indonesia justru mendapat angin segar. Bukan hanya karena hukuman dari FIFA yang diringankan, tetapi juga karena bantuan tak terduga dari tim raksasa Asia, Jepang. Ya, Jepang dikabarkan akan menurunkan para pemain muda alias tim pelapis saat menghadapi Timnas Indonesia pada 10 Juni 2025 mendatang. Langkah ini diambil pelatih Jepang Hajime Moriyasu karena timnya sudah memastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Ia ingin memberi kesempatan bagi generasi muda untuk unjuk gigi di laga terakhir fase grup. Kabar ini jelas disambut gembira oleh para pendukung Garuda. Bayangkan saja, melawan Jepang di kandangnya adalah tantangan besar. Tapi jika skuad Samurai Biru hanya menurunkan pemain muda, maka peluang Indonesia mencuri poin atau bahkan menang akan terbuka lebar. Dan menariknya, kabar ini membuat media Cina, Sohu, langsung bereaksi. Dalam ulasannya, Sohu menyebut bahwa keputusan Jepang tersebut membuat posisi Cina kian tertekan. Sebab Indonesia lebih berpeluang meraih poin tambahan di laga terakhir. Padahal Cina sendiri harus mati-matian mengejar kemenangan di 2 laga tersisa, termasuk saat bertandang ke Jakarta pada 5 Juni 2025 nanti. Tidak peduli seberapa banyak perubahan yang dilakukan Jepang, kuncinya adalah bagaimana Cina dapat memanfaatkan kesempatan yang ada, tulis Soho. Mereka juga mengakui bahwa perubahan ini bisa jadi bumerang bagi Cina yang sedang bersaing ketat dengan Indonesia dan Bahrain untuk berebut posisi 4 besar. Namun yang menarik, meski merasa dirugikan, Sohu juga mencoba mengambil sisi positif dari keputusan Jepang. Mereka menyebut ini sebagai momen motivasi untuk Cina agar tetap fokus dan percaya diri menghadapi tantangan yang ada. Di sisi lain, Timnas Indonesia jelas tidak boleh terlena. Pertandingan melawan Cina akan menjadi kunci awal. Jika berhasil mengalahkan Cina di kandang sendiri, maka tekanan akan beralih ke pihak lawan. Dan dengan Jepang yang memainkan pemain muda, kemenangan di laga pamungkas akan jadi peluang emas Garuda menorehkan sejarah. Bagaimana menurut kamu, apakah ini saatnya Indonesia mewujudkan mimpi tampil di Piala Dunia? Apakah Jepang benar-benar akan berbaik hati hingga membuat Cina gigit jari? Tulis pendapatmu di kolom komentar dan mari kita dukung Garuda terus terbang tinggi. Ruben Amorim ungkap pemain yang dibawa lawan ASEAN All Stars. Pelatih anyar Manchester United, Ruben Amorim, akhirnya buka suara soal skuad yang akan dibawanya dalam tur pasca musim ke Asia. Dalam konferensi pers terbaru, Amorim mengonfirmasi bahwa dirinya akan membawa seluruh pemain utama, termasuk para pemain muda, ke Malaysia untuk menghadapi ASEAN All Stars pada 28 Mei 2025 mendatang. Laga ini akan digelar di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur, dan menjadi salah satu momentum penting bagi Setan Merah untuk menebus kekecewaan musim ini. Ya, musim 2024-2025 memang menjadi salah satu yang terburuk bagi Manchester United di era Premier League. Jika gagal mengalahkan Tottenham Hotspur di final Liga Eropa pada 21 Mei nanti, mereka bukan hanya kehilangan peluang meraih trofi, tapi juga gagal tampil di Liga Champions musim depan. Situasi ini jelas menambah tekanan bukan hanya pada pemain, tapi juga manajemen klub. Namun di balik semua tekanan itu, Amorim justru melihat Tur Asia sebagai peluang untuk membangkitkan semangat tim dan mempererat hubungan dengan fans global. Kami tidak bisa hanya diam setelah musim yang sulit. Tur ini penting untuk klub, baik dari sisi keuangan maupun emosional, ujar Amorim dikutip dari laman resmi klub. Ia juga menegaskan bahwa semua pemain, termasuk para pemain muda, akan dibawa dalam tur ini. Kami akan membawa semua pemain, termasuk staf dan anak-anak muda. Kami ingin membangun kekeluargaan dan atmosfer positif di dalam tim, tambahnya. Langkah Amorim ini disambut positif oleh Omar Berrada, CEO Manchester United. Ia menekankan bahwa tur ini bukan hanya tentang pertandingan, tapi juga soal koneksi dengan penggemar. Kami sangat menghargai dukungan luar biasa dari fans kami di Asia. Tur ini menjadi cara kami membalas loyalitas mereka, kata Berrada.
Setelah laga melawan ASEAN All Stars, MU juga akan melanjutkan pertandingan persahabatan ke Hong Kong pada 30 Mei. Rangkaian pramusim mereka kemudian berlanjut ke Swedia melawan Leeds United serta ke Amerika Serikat untuk menghadapi West Ham, Bournemouth, dan Everton. Puncaknya adalah laga kontra Fiorentina di Old Trafford pada 9 Agustus, seminggu sebelum musim baru dimulai. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah keputusan Amorim membawa semua pemain ke Asia adalah langkah yang tepat? Apakah MU bisa bangkit musim depan dengan suasana baru ini? Tulis pendapat kamu di kolom komentar dan jangan lupa dukung terus tim favoritmu. Tersingkir dari timnas, Witan Sulaiman singgung pelatih Persija. Nasib Witan Sulaiman di timnas Indonesia tengah jadi sorotan. Pemain berusia 23 tahun itu secara mengejutkan tidak masuk dalam daftar skuad Garuda untuk laga penting kontra Australia dan Bahrain di babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Padahal Witan dikenal sebagai salah satu pilar penting yang kerap dipercaya memperkuat tim nasional. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini, Witan belak-belakan soal penyebab kemunduran kariernya dan ia tak ragu menyebut nama mantan pelatih Persija Jakarta, Carlos Pena, sebagai biang keladi. Menurut Witan, minimnya menit bermain yang ia dapatkan di bawah arahan Pena sangat memengaruhi performanya dan turut membuatnya tersingkir dari radar pelatih timnas, Patrick Kluivert. Kalau saya pribadi mungkin di musim ini saya kurang mendapatkan menit bermain sama pelatih lama, dalam kurung Carlos Pena, ujar Witan seperti dilansir dari Bola Sport. Ia menambahkan bahwa kemungkinan besar dirinya tidak cocok dengan strategi formasi 3-4-3 yang diterapkan oleh Pena. Selama musim ini, Witan memang lebih sering duduk di bangku cadangan ketimbang tampil sebagai starter. Hal itu jelas berpengaruh pada kepercayaan publik dan tentu saja pada penilaian tim pelatih timnas Indonesia. Ketika pemain tidak tampil reguler di level klub, sulit bagi pelatih timnas untuk memberikan tempat di skuad utama. Namun angin segar kini mulai berhembus untuk Witan. Carlos Pena sudah resmi didepak oleh manajemen Persija dan kini posisi pelatih diisi oleh Ricky Nelson. Dengan pelatih baru, Witan berharap bisa mendapatkan menit bermain yang lebih banyak dan membuktikan dirinya masih pantas membela merah putih. Target pasti ingin kembali ke timnas Indonesia, itu pasti. Saya akan buktikan di sisa 3 laga ini dan layak ke timnas Indonesia, tegas Witan dengan penuh keyakinan. Di tengah isu ini, PSSI juga sedang menghadapi sanksi berat dari FIFA akibat insiden diskriminasi supporter saat laga melawan Bahrain di SUGBK. FIFA menjatuhkan denda 400 juta rupiah serta membatasi jumlah penonton saat Indonesia menjamu Cina pada Juni mendatang. Insiden ini mencoreng wajah sepak bola nasional dan harus jadi pelajaran bagi semua pihak. Nah, bagaimana menurut kamu? Apakah Witan memang layak mendapat kesempatan lagi di timnas? Atau pelatih timnas sudah tepat dalam keputusannya? Yuk, tulis pendapat kamu di kolom komentar. Curhatan Sintayong ke media asing. Kasus Juran Fernandes yang viral karena dijatuhi hukuman larangan bermain selama 1 tahun dan denda 25 juta rupiah karena mengkritik sepak bola Indonesia, kini memunculkan sorotan baru ke tubuh PSSI. Pasalnya di tengah kehebohan ini muncul kabar mengejutkan dari mantan pelatih timnas Indonesia, Sintayong, dalam kurung STY, yang ternyata juga pernah mengalami hal tak menyenangkan dengan pihak federasi. Dalam wawancara eksklusif bersama media Korea Selatan, 442 Korea, Sintayong mencurahkan isi hatinya tentang masa lalu bersama skuad Garuda. Ia menyinggung bagaimana dirinya sangat mencintai pemain dan supporter Indonesia, namun secara tidak langsung juga mengisyaratkan adanya kekecewaan terhadap perlakuan yang diterimanya. Salah satunya soal masalah transportasi tim nasional yang sempat membuatnya kecewa karena pesawat yang disediakan tidak sesuai dengan permintaannya. Kabar ini sempat berkembang bahwa hal tersebut menjadi salah satu alasan hubungan Shin dan federasi mulai retak. Tak hanya itu, Shin pun disebut-sebut berani menyuarakan kekecewaannya ke media asing, sesuatu yang cukup jarang dilakukan oleh pelatih asing yang pernah melatih di Indonesia.
Keberanian Shin ini kini seperti menemukan pantulannya dalam sosok Yuran Fernandes yang juga vokal mengkritik sistem liga yang menurutnya syarat korupsi dan ketidakadilan. Menariknya, dua tokoh ini Shin dan Yuran memiliki satu kesamaan, mereka sama-sama mencintai sepak bola Indonesia, namun juga sama-sama mengalami tekanan ketika menyuarakan kritik terhadap sistem. Yuran dihukum berat meski sudah meminta maaf, sementara Shin dipinggirkan secara perlahan meski telah membawa banyak perubahan positif, termasuk mengorbitkan pemain muda dan membangun fondasi tim nasional yang solid. Kini masyarakat pecinta sepak bola Indonesia kembali bertanya-tanya, apakah kritik terhadap sistem akan selalu dibungkam? Apakah keterus-terangan dianggap sebagai ancaman oleh pihak-pihak tertentu? Dengan Patrick Kluivert mengambil alih kursi kepelatihan timnas dan Yuran Fernandes tengah memperjuangkan keadilan lewat banding, publik menanti arah baru sepak bola tanah air. Apakah PSSI akan mulai membuka ruang dialog dan introspeksi atau tetap mempertahankan sikap defensif terhadap kritik? Bagaimana menurut kalian? Apakah Sintayong dan Yuran Fernandes layak diperlakukan seperti itu? Ataukah kritik mereka sebenarnya bentuk cinta yang seharusnya diterima sebagai masukan membangun? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kami ingin tahu suara kamu, supporter sejati sepak bola Indonesia. Yuran Fernandes akan bermain ke Malaysia. Di tengah panasnya kontroversi dunia sepak bola Indonesia, satu nama terus menjadi sorotan, Yuran Fernandes. Bek tangguh asal Tanjung Verde yang membela PSM Makassar ini baru saja dijatuhi hukuman berat oleh Komisi Disiplin (Komdis) PSSI. Ia dilarang beraktivitas di dunia sepak bola Indonesia selama 12 bulan penuh, serta dikenai denda sebesar 25 juta rupiah. Sanksi ini dijatuhkan karena pernyataannya yang dianggap sebagai kritik terhadap sepak bola Indonesia. Namun yang membuat publik heboh bukan hanya soal hukumannya, melainkan kabar bahwa Yuran Fernandes akan segera terbang ke Malaysia. Bukan untuk membela klub baru, melainkan karena akan memperkuat timnas Tanjung Verde dalam laga uji coba melawan timnas Malaysia yang rencananya digelar pada 3 Juni 2025 di Stadion Nasional Bukit Jalil, Kuala Lumpur. Pertandingan ini cukup menarik perhatian karena akan digelar secara tertutup tanpa penonton. Beberapa pengamat menyebut laga ini sebagai bagian penting dari persiapan Malaysia menghadapi kualifikasi Piala Asia 2027, di mana mereka akan menghadapi Vietnam hanya beberapa hari setelahnya. Meski dilarang tampil di kompetisi Indonesia, larangan itu tidak berlaku di level internasional. Artinya, Yuran tetap bisa bermain untuk negaranya. Justru sekarang publik dibuat penasaran apakah Yuran akan benar-benar tampil membela Tanjung Verde, dan apakah performanya di laga uji coba nanti akan menjadi pembuktian atas sikap tegasnya terhadap kondisi sepak bola Indonesia. Kabar kepergiannya ke Malaysia juga mengundang banyak komentar dari pecinta bola tanah air. Ada yang mendukung Yuran karena berani bersuara, namun ada juga yang menilai bahwa kritiknya dianggap melewati batas profesionalisme. Yang pasti kehadiran Yuran Fernandes di Malaysia bisa menjadi momen pembuktian bahwa seorang pemain profesional tetap bisa bersinar di panggung internasional meski sedang dibekukan di liga domestik. Lalu bagaimana menurut kalian? Apakah Yuran layak mendapat sanksi selama 1 tahun? Ataukah ia sebenarnya sedang menunjukkan kepeduliannya terhadap kualitas sepak bola Indonesia? Tuliskan pendapatmu di kolom komentar. Apakah kamu mendukung langkah Yuran Fernandes atau justru menilainya sebagai pelanggaran etika? Suara kalian penting untuk masa depan sepak bola kita.